Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Seru sekali kita bertemu di Baca Super Kids hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa doa agar agar ibadah online Super Kids Super Kids pada hari ini dari pagi hingga siang pada hari ini hingga siang berjalan dengan lancar. jalan dengan lancar. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. No, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Waduh, gimana kabarnya? Kak Yusa berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tentunya tetap antusias di dalam Tuhan. Wah, sudah hari Minggu lagi ya kita. Saat ini sebelum kita memulai pembacaan Alkitab atau cerita kita, mari Kak Yusa mengajak kalian untuk yang belum makan segera makan. Yummy. Yummy. Delicious. Yang belum mandi cepet-cepet mandi ya. Karena supaya kita mendengarkan firman-Nya dengan baik ya. Sudah pada siap belum? Kalau sudah, mari tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar. Apa yo judul atau pembacaan kita pada saat ini? Kak Yusa mempunyai sebuah judul, coba ya disimak ya. Kita baca yang sangat keras. Mari, 1, 2, 3. Integritas sebagai anak Kristus. Wah, luar biasa. Diulangi lagi ya. Integritas sebagai anak Kristus. Siapa yang di sini anak Kristus? Waduh, pasti semua ya. Anak-anak Tuhan Yesus luar biasa, super kids. Sekarang kakak tanya, apa sih yang dinamakan integritas? Ada yang tahu nggak apa ya yang namanya integritas itu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aduh, gak ada yang tahu ya. Yuk
Mari sama-sama kita belajar, kita simak ya. 1, 2, 3. Nah, ini integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memancarkan kejujuran. Jadi coba ya disimak sekali lagi. Jadi seperti ini, integritas itu adalah sebuah sifat atau keadaan yang menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh yang memancarkan kejujuran. Maksudnya gimana Kak Yusa? Maksudnya gini adik-adik, coba lihat ya. Coba lihat Kak Yusa. Jadi integritas itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam hati itu sama. Jadi integritas apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam mulut yang diucapkan dan juga di dalam hati itu sama ya. Jadi kalau berbicara integritas adalah berbicara sebuah hal yang baik. Apa Kak Yusa hal baiknya? Hal baiknya yaitu kejujuran. Contoh ya adik-adik ya. Misalkan kalau orang tua kita bilang, contohnya Brandon, ambilkan papa koran. Nah, Brandon seharusnya harus mengambil koran. Jangan nanti jawabnya seperti ini. Brandon, ambilkan papa koran. Brandon jawab, korannya gak ada Pak. Padahal belum dicari, padahal korannya ada. Lah, itu gak sama ya. Kita harus sama, tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita lihat itu sama. Itu integritas atau kejujuran. Sekarang menurut Alkitab, menurut yang kita baca, apa sih integritas itu? Mari ya kita sama-sama menyimak di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Di situ Kak Yusa sudah tulis, kalian sama-sama menyimak ya. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wah, puji Tuhan. Ternyata kita tahu integritas di dalam kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ini menjelaskan bahwa yang pertama, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sebelum Kak Yusa jelaskan lebih lanjut, Kak Yusa punya video tentang sebuah kejujuran atau sebuah integritas. Coba ya kalian simak videonya. Selamat menyaksikan. Bu, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Iya nak, tapi sarapannya udah kamu habiskan apa belum? Udah bu, sarapannya udah aku makan sampai habis kok. Ya udah ya bu, kalau gitu aku berangkat dulu. Baiklah nak, hati-hati di jalan ya. Iya bu, males banget sih aku. Setiap hari harus sekolah lagi, sekolah lagi. PR juga banyak lagi, tapi nggak satu pun yang aku kerjakan. Aku malas banget. Entar
aku bolos lagi ah. Linda, PR yang dikasih sama Pak Simon, udah kamu kerjakan apa belum? Sudah. Semalam aku sudah kerjakan PR-nya sampai selesai. Kan hari ini mau diperiksa sama Pak Simon. Iya sih, hari ini mau diperiksa. Kalau punya kamu gimana, Tasya? Punyaku belum, Linda. Kamu tahu nggak ada satu nomor pun PR yang aku kerjakan loh. Anak-anak, silahkan kumpul PR-nya sekarang. Baik, Pak. Loh, semua sudah pada kumpulin pekerjaan rumahnya. Terus, punya kamu mana, Tasya? Ayo cepat maju ke depan. Iya, Pak. Mana PR kamu? Aku lupa membawa PR-nya, Pak. Tapi semalam PR-nya udah aku kerjakan sampai selesai kok, Pak. Kamu jangan berbohong sama bapak ya. Enggak kok, Pak. Aku nggak bohong. Ya udah, kalau gitu esok kamu bawa PR kamu ya, lalu kasih ke bapak. Baik, Pak. Kamu mau kemana, Tasya? Hush, diam-diam. Aku mau pulang sekarang. Loh, ini kan masih jam sekolah. Masa kamu udah mau pulang? Kamu mau bolos lagi ya? Ya iyalah, aku mau bolos aja. Aku malas ikut pelajaran di sekolah. Mendingan aku pulang aja, biar bisa main game. Nanti kalau Pak Simon tanyain aku, kamu bilang aja ya kamu nggak tahu. Enggak aku nggak mau berbohong. Ntar kalau aku ditanya sama Pak Simon, aku bilang aja kamu udah pulang. Ih, kamu nggak setia kawan. Kamu nggak bisa diajak kompak ya. Terserah kamu aja deh mau ngomong apa. Intinya, aku nggak akan mendukung kamu jika hal yang kamu lakukan itu salah. Permisi, selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi juga, Nak. Loh, kok baru jam segini kamu udah pulang sih? Dan Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kok kamu sering pulang lebih awal sih? Iya, Bu. Akhir-akhir ini aku sering pulang lebih awal karena ada pertemuan guru-guru di sekolah. Masa sih guru-guru kamu mengadakan pertemuan di sekolah hampir setiap hari? Ibu jadi nggak percaya deh. Beneran, Bu. Aku nggak bohong kok. Ya udah kalau gitu. Tapi awas ya, kalau sampai kamu berani berbohong sama ibu. Keesokan harinya. Tasya, kenapa kemarin kamu bolos lagi? Maaf, Pak. Kamu sadar nggak? Selama ini, kamu sudah sering sekali bolos. Kamu itu sudah keterlaluan, dan kali ini Bapak nggak akan maafkan kamu. Esok, kamu harus membawa orang tua kamu ke sini untuk menghadap Bapak. Janganlah, Pak. Aku takut. Nanti aku dimarahi sama orang tuaku. Nggak usah banyak alasan. Pokoknya esok kamu harus membawa orang tua kamu ke sini. Udah ngerti kamu?
Kalau tidak, akan Bapak keluarkan kamu dari sekolah ini. Baiklah, Pak. Selamat siang, Bu. Iya, siang juga, Nak. Bu, aku ingin bicara sesuatu sama Ibu. Bicara soal apa, Nak? Ibu disuruh datang ke sekolah esok pagi. Pak Simon ingin bicara sama Ibu. Loh, emangnya ada masalah apa? Jangan-jangan kamu buat ulah lagi ya di sekolah? Enggak kok, Bu. Ya udah, esok pagi Ibu ke sekolah sama kamu. Iya, Bu. Keesokan harinya. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi Bu. Mari silakan duduk. Iya, Pak. Terima kasih. Gini loh Bu, anak Ibu si Tasya, akhir-akhir ini dia sering sekali bolos. Apa? Si Tasya sering bolos, Pak? Iya Bu, betul sekali. Akhir-akhir ini memang Ibu lihat si Tasya selalu pulang lebih awal. Dan waktu itu Ibu sempat tanya sama si Tasya. Lalu kata si Tasya, ada pertemuan guru-guru di sekolah, makanya mereka selalu pulang lebih awal. Dan hari ini Ibu baru tahu kalau selama ini si Tasya sudah berbohong sama Ibu. Si Tasya memang sudah kelewatan batas Bu. Kalau dia masih terus seperti ini, maka saya akan keluarkan dia dari sekolah ini. Dan Ibu juga harus tahu, kalau selama ini si Tasya nggak pernah mengumpulkan PR-nya. Jadi, tolong ya Bu, untuk lebih memperhatikan Tasya. Baiklah, Pak. Nak, Ibu mau bicara sama kamu. Iya, Bu. Kenapa selama ini kamu sudah membohongi Ibu? Bohong dalam hal apa, Bu? Aku nggak ngerti deh maksud Ibu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Tadi Pak Simon sudah memberitahukan semuanya sama Ibu. Kenapa sih kamu berbohong sama Ibu? Biasanya kalau kamu pulang sekolah lebih awal, kamu selalu bilang sama Ibu kalau ada pertemuan guru-guru di sekolah. Padahal kamu bolos kan? Jangan membiasakan diri kamu untuk berbohong seperti ini, Nak. Maafkan aku, Bu. Biasanya sebuah kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Terbiasa berbohong akan membuat kita merasa biasa-biasa saja ketika berkata tidak jujur, Nak. Dan itu fatal akibatnya. Berbohong itu dosa, Nak. Dosa. Maafkan aku, Bu. Aku terpaksa berbohong karena aku takut dimarahi sama Ibu. Kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun tidak akan pernah benar di mata Tuhan. Berbohong adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berbohong adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh, Nak. Iya, Bu, maafkan aku. Aku menyesal karena aku sudah sering berbohong, Bu. Aku janji, mulai hari ini aku gak akan berbohong lagi dan aku akan selalu berkata jujur, Bu. Dan aku juga gak akan bolos lagi, Bu.
Jangan cuma janji, nak. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu akan benar-benar berubah. Wah, luar biasa bukan videonya adik-adik? Ya, itu tentang sebuah kejujuran atau integritas. Sekarang Kak Yusak mau melanjutkan di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Coba disimak lagi ya. Itu ada huruf yang Kak Yusak warnai warna merah. Coba kalian perhatikan ya. Di situ dituliskan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Adik-adik, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa diri kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi karakter kita, sifat kita seharusnya sesuai dengan sifatnya Tuhan Yesus. Maka integritas kita sebagai anak Allah itu apa sih yang pertama? Yang pertama, orang yang bersih tangannya. Maksudnya apa? Bersih tangan itu tidak pernah mengambil yang bukan miliknya. Contoh, kalau di sekolah, kadang kita lupa loh ya, tidak bawa penghapus atau pensil, kita pinjam teman. Misalkan namanya Tejo temannya. Tejo, aku pinjam pensilnya ya. Kita pinjam, kita buat tulis. Ternyata pensilnya Tejo ini bagus. Terus kita tidak kembalikan. Kita masukkan ke dalam saku. No, God! No, God, please, no! Ayo, itu tidak baik. Itu tidak bersih tangannya. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, hal demikian tidak boleh dilakukan ya. Gak boleh. Yang bukan miliknya kembalikan. Yang bukan miliknya jangan diambil ya. Yang kedua, integritas sebagai anak Allah yang dicetak merah, coba dilihat. Murni hatinya. Maksudnya apa sih murni hatinya? Hatinya itu murni kayak air atau gimana sih Kak Yusa? Adik-adik, murni hatinya itu adalah tulus, jujur. Jujur adalah sesuatu yang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita ungkapkan dengan sebetul-betulnya. Contoh, Kak Yusa dikasih uang 2.000. Terus Kak Yusa dimintai juga oleh mamanya Kak Yusa untuk uang 2.000 ini untuk beli gula. Contohnya ya. Jadi Kak Yusa dikasih uang 2.000. Kemudian mamanya Kak Yusa butuh uang 2.000 untuk beli gula. Terus mama Kak Yusa bilang, Kak Yusa, mama mau minta uang untuk beli gula 2.000. Kak Yusa kan bawa uang 2.000 nih. Terus Kak Yusa bilang, aku nggak punya uang ma, uangku habis. Itu nggak boleh. Padahal Kak Yusa ada 2.000 di dalam saku. Tapi Kak Yusa bilang tidak ada kepada orang tua Kak Yusa. Itu namanya tidak murni hatinya. Tidak jujur ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ada katakan ada, kalau enggak katakan enggak. Itu baru integritas. Terus contohnya apa sih integritas sebagai anak Allah? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya kita sebagai anak Allah tidak turut atau berkumpul dengan para orang yang suka berbohong. Atau orang-orang yang suka ngambil barangnya orang. Kita harus menjauhi orang-orang
yang tidak baik ya. Karena kita adalah anak Allah. Kita harus berkumpul atau bersama-sama dengan yang mengenal dengan Allah. Maksudnya Kak Yusa seperti ini. Contoh, Kak Yusa punya kakak. Lah, kakaknya Kak Yusa itu kumpulannya orang baik semua. Sering ke gereja, sering ibadah, bahkan sering berdoa ya. Terus Kak Yusa punya kumpulan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang biasa mencuri. Lama-kelamaan kalau Kak Yusa berkumpul dengan orang demikian, Kak Yusa akan mengikuti arusnya, mengikuti tindakannya, perbuatannya. Makanya di situ ditulis yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Maksudnya kita ini tidak boleh menyerahkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang terakhir dikatakan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, kata bersumpah palsu itu artinya apa? Artinya adik-adik, kita harus bisa ngomong apa adanya. Tidak boleh dibuat-buat. Apa yang kita lihat, kita rasakan, itu yang kita ungkapkan. Wah, luar biasa ya. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai integritas. Kak Yusa ulang, yang pertama bersih tangannya, yang kedua murni hatinya, yang ketiga tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang keempat tidak bersumpah palsu. Duh, luar biasa. Anak-anak super kids semua pasti bisa melakukan hal itu. Belajar dari hal yang terkecil, yaitu kita harus berbicara jujur, jangan pernah berbohong, karena kita sebagai anak-anak Allah. Waduh, kesimpulan coba disimak. Sebagai anak Allah, kita harus mencerminkan integritas anak Allah yang tadi kita sebutkan ya, agar hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Maka kalau adik-adik semua mempunyai integritas sebagai anak Allah, hidupnya adik-adik bisa menjadi berkat untuk sekelilingnya adik-adik. Aduh, semangat ya, pasti bisa menjalankan integritas sebagai anak Allah. Kita sampai di sini. Sebelum Kak Yusa pamit, mari saya ajak adik-adik untuk berdoa lagi. Kita tutup dengan doa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap melakukannya ya Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay.